Shalom saudara-saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali lagi. Saya yakin saudara benar-benar memiliki roh yang menyala-nyala dan memiliki semangat yang baru. Karena saya sampaikan kepada saudara bahwa hari ini adalah hari yang baru, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap hari. Allah selalu ingin membuat hari-hari saudara itu selalu baru, selalu baru, selalu baru. Bukan pengulangan hari-hari. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang dia mau sampaikan kepada saudara itu datang oleh karena saudara akan mendengarkan suaranya, oleh karena saudara memiliki hati yang haus. Engkau bukan hanya berkata satu kali saja adalah berfirman, tidak, berkali-kali engkau berdatang. Datanglah firmanmu, datanglah firmanmu, datanglah firmanmu. Saya yakin ini sekarang menjadi keyakinan buat hidup saudara. Mari saja kita berdoa lebih dulu. Karena Allah akan membukakan dan menyingkapkan buat kita semua apa yang dia firmankan buat kita. Dan ini berguna buat hidup kita bersama dengan Tuhan dalam perjalanan menuju kepada garis akhir. Bapa, terima kasih untuk apa kesempatan yang kau berikan kepada kami pada saat ini. Hari ini Tuhan, kami tahu engkau harus berfirman lagi buat kita. Kami mendambakan firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu. Kami haus akan firman-Mu. Firman-Mu itu adalah pribadi-Mu sendiri. Kami nyata seluruh sifat-sifat, seluruh keberadaan, kekuatan, kuasa, otoritas yang ada pada firman itu adalah sama seperti yang ada pada diri-Mu sendiri. Saat ini berfirmanlah buat kami. Kami tahu engkau memberikan kepada kami Roh-Mu yang kudus, yang senantiasa membawa firman yang berasal daripada Bapa sendiri. Saat ini Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus itu memimpin kami, membawakan menjadi realita daripada firman yang kami dengar itu menjadi realita dalam diri kami. Kami siap saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kita katakan sama-sama, amin. Saudara, saya masih ingin melanjutkan minggu lalu oleh karena roh yang menyala-nyala, oleh karena semangat yang terus berapi-api. Tetapi hari ini saya akan bagikan satu sisi bagaimana saudaraku, bagaimana saudara bisa mengambil kuasa yang ada dalam firman Tuhan tersebut. Yaitu sebenarnya adalah oleh karena pengenalan akan Allah. Amin. Mari saja kita untuk melihat satu tokoh di dalam Alkitab, yang tokoh yang sangat besar sekali di dalam Alkitab. Walaupun tokoh ini ada di Perjanjian Lama. Saya ulangi, ada di Perjanjian Lama, berarti iman belum hadir pada waktu itu. Iman belum ada dan mereka hanya melihat sekilas saja tentang iman. Saya ulangi, mereka hanya melihat sekilas saja tentang iman. Tetapi ada satu sisi pengenalan akan Allah ini menjadi modal yang kuat buat hidup mereka. Dan ini sekaligus juga untuk membuat saudara lebih akurat dalam pemahaman. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat firman Tuhan yang diambil di dalam, saudara, Ibrani pasal yang ke-11. Ibrani pasal yang ke-11. Mari kita lihat sama-sama. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Pertama kali Abraham disebut namanya dalam Ibrani pasal 11. Itu ada di ayat yang ke-8. Ada di ayat yang ke-8. Karena iman Abraham taat. Wah, dia taat. Padahal iman belum datang. Karena disebut karena iman. Dia bilang gitu. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya. Menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang saat itu. Janji yang mana? Janji yang kita akan lihat di ayat 8 itu. Allah berjanji kepada Abraham janji itu. Tapi bagaimana dia bisa membuat Ishak bisa melanjutkan, Ishak bisa hidup tetap menanti janji itu, Yakub bisa hidup tetap dalam keteguhan hati menanti janji itu. Bagaimana dia bisa sampai pada generasi yang kedua ini? Saudara bisa lihat itu. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat dulu di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Mari kita lihat sama-sama.
Kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-12. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-12. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram selalu mentaati. Itu sebabnya dikatakan di Ibrani pasal yang ke-11, dikatakan Abram taat ke negeri yang dia tuju. Tapi dikatakan itu baru sepenggal atau bagi sebagian daripada janji itu dipenuhi, yang dilaksanakan oleh Abraham. Saudara bisa lihat ketika Allah berfirman, sebenarnya di dalam firman itu sendiri ada kuasa. Saya ulangi, ada kuasa untuk menggenapkannya. Amin. Tetapi ingat, kuasa untuk menggenapkannya yang disebut dengan iman. Iman itu belum datang ketika Abraham mendapatkan janji itu. Belum datang. Kita harus konsisten. Kita harus tetap teguh. Nah, saudara bisa lihat di sini bagaimana Allah membangkitkan Abraham demi untuk melihat kepada janji Allah yang paling agung, yaitu untuk mencurahkan Roh-Nya yang kudus ke atas semua manusia. Itu sebabnya kalau engkau melihat rentetan-rentetannya, Allah harus membangun Abraham, lalu kemudian Allah harus membangun Musa, Allah harus membangun Allah harus membangkitkan Daud, lalu Allah harus membangkitkan siapa? Yesus, putranya sendiri, agar janji itu bisa tergenapi. Tapi awalnya Abraham lah yang mendengarkan janji Allah itu. Dia bilang, aku akan membuat engkau menjadi besar, engkau menjadi bangsa yang besar, bangsa yang besar. Saudara tahu dalam kitab Matius ya dikatakan bangsa itu adalah gereja. Ini yang dimaksud adalah gereja. Gereja adalah bangsa yang besar. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan kau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bagaimana semua ini menjadi realita? Adalah Roh Kudus. Selama dalam perjanjian lama, Roh Kudus itu baru datang kepada tujuan Tuhan, kepada orang ini, kepada orang ini, kepada orang ini satu. Tidak dicurahkan merata kepada semua manusia. Nah, saya ingin kita fokus ke sini untuk bisa melihat apa dasar kekuatan daripada Abraham. Apa dasar kekuatan daripada Abraham untuk dia bisa taat. Saya ulangi, dan dia tetap teguh dalam ketaatannya. Saya mau dengan cepatnya saja. Allah membangkitkan Abraham. Lalu bagaimana? Apakah Allah kesulitan? Betul. Allah kesulitan ketika dia membangun Abraham. Posisikan dirimu sekarang adalah dari posisi bagaimana ketika engkau sama seperti Abram. Ketika engkau menjadi Abram, betapa sulitnya Allah membangun hidup saudara untuk supaya saudara itu mencapai tujuan Allah atas hidup saudara. Tidaklah mudah. Saya ingin mengatakan demikian. Ketika Allah berfirman kepada Abram, ya, saya ulangi, ketika Allah berfirman kepada Abram, Allah satu hal yang Allah harus, meskipun dia memberikan pekerjaan besar kepada Abram, Allah melihat Abram tidak akan bisa melakukan itu. Tidak bisa sama sekali. Abram bisa melakukan itu, menggenapkan itu. Sementara iman belum datang. Tidak mungkin Allah harus menunggu sekian ribu tahun ke depan. Saudara harus bisa paham tentang kebenaran ini. Kalau begitu, apa yang harus dilakukan oleh Allah? Allah luar biasa sekali. Mulai dari Kejadian 12
Sampai dengan kejadian di mana Abraham mati. Saudara, Allah harus memberikan pengalaman demi pengalaman kepada Abraham bersama dengan dia. Pengalaman bersama dengan Allah. Ini sangat penting. Ini akan membuat, saya katakan, Abraham akan berhasil. Saya ulangi sekali lagi, dia satu tenda dengan Yakub. Saudara bisa bayangkan saudara. Usia Abraham pada waktu itu berapa? Usia Abraham. Abraham berusia 100 tahun, Ishak lahir. Ishak berusia berapa? 60 tahun. 60 tahun atau 40 tahun. Saudara bisa lihat itu. Mari kita lihat sama-sama. Ishak berusia, saudara. Ishak berusia 40 tahun. Ishak berusia 40 tahun. Berarti Abraham berusia 140 tahun. Yakub baru lahir. Alkitab berkata bahwa dia satu tenda. Bagaimana dia bisa mentransfer, menjamin bahwa Yakub bisa tetap hidup dalam kekuatan untuk menanti janji itu bisa digenapi yang dikatakan oleh Allah kepada Abraham. Tetap, saya katakan, ada di jalur itu. Esau sudah terjungkal keluar. Sudah keluar daripada jalur itu. Itu sebabnya Allah memberikan kepada dia pengalaman demi pengalaman. Pengalaman pertama saat dia dipanggil. Apa yang Allah berikan? Dia tidak tahu tempat yang dia tuju. Sebab, dengarkan saya. Kalau Allah berfirman seperti ini di Kejadian 12. Jadi ini yang saya bilang tuntunan Tuhan. Akhirnya memberikan pengalaman kepada Abraham. Kalau seandainya Allah begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke tanah Kanan. Ya jelas. Abraham tidak perlu Allah. Dia tahu tanah Kanan. Dia tanya tetangganya. Dia tanya orang-orang yang pernah pergi ke sana. Gimana sih tanah Kanan itu? Oh, tandus. Banyak binatang buas. Banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Sulit tinggal di sana. Kalau kita tinggal di sana minimal harus bergerombol. Kenapa? Ada banyak binatang buas. Ada banyak berbahaya. Sama seperti pada masa sekarang. Ada banyak begal motor. Ada banyak perampokan. Ada banyak ini. Oh, bagaimana Abraham tetap dijaga oleh Allah dalam ketaatannya. Sementara Abraham sendiri memiliki kehendak yang bebas. Bagaimana? Itu sebabnya Allah memberikan pengalaman demi pengalaman. Pengalaman demi pengalaman. Pengalaman demi pengalaman. Itu sebabnya Allah tahu bagaimana menjaga hidup saudara. Kadang-kadang saudara dituntun. Ketika Allah berfirman kepada saudara. Ketika Allah memberikan pewahyuan kepada saudara. Tidak seluruhnya lengkap. Karena Allah tidak menginginkan engkau jiwamu masuk kepada tempat yang namanya pertimbangan. Berbahaya kalau engkau mulai mempertimbangkan untung rugi dan segala macam. Engkau akan undur. Sebabnya Allah menuntun. Ketika dia berjalan, dia nggak tahu dia sebenarnya sudah sampai. Dikatakan ayat 6, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem. Sikem ini adalah juga di tanah Kanan. Yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ketika ikatan dia kepada keluarganya, kepada ayahnya, kepada rumahnya, kepada negerinya, kepada Ur Kasdim telah jauh, telah diputus. Tidak seperti pada zaman ini. Kita untuk kembali ke Ur Kasdim, udah sampai di tanah Kanan, tinggal ambil pesawat. Tinggal ambil penerbangan, langsung sampai di Ur Kasdim lagi. Tapi di sini ketika semuanya itu telah terputus, saya katakan telah terputus semuanya itu, baru Allah menunjukkan, kamu ini sebenarnya sudah sampai ke negeri ini.
Tapi seberapa luas? Karena dia adalah orang asing. Dia tidak tahu. Jadi Allah akan memberikan pengalaman demi pengalaman kepada hidup saudara. Ketika Tuhan Allah menampakkan diri kepada Abraham, berfirman di ayat 7, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunan, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepada Abraham. Langsung menjawab, confirm. Tapi Abraham tidak tahu. Kemudian dia pindah dari situ ke bedungan di sebelah timur Betel. Ia merasa masih di tanah Kanan. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Dia merasa masih ada di tanah itu. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Saudara bisa lihat dia menuju ke arah selatan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Dia mulai tidak taat. Saya ulangi, dia mulai tidak taat. Itu sebabnya Allah sangat penting sekali memberikan pengalaman demi pengalaman ketika engkau dan saya berjalan bersama dengan Dia. Pengalaman demi pengalaman ini sangat penting buat kita karena akan menuntun kita untuk kita lebih akurat dan kita betul-betul mengalami yang disebut dengan ketaatan mutlak. Dia masuk ke Mesir dan ternyata terjadi persoalan. Dia keluar lagi di Mesir dan lalu dia kembali lagi ke tanah Negeb yang tadi lagi. Pasal 13. Lalu kemudian terjadilah percecokan, pertengkaran, konflik antara gembala-gembalanya Lot dengan gembala-gembalanya Abraham. Terjadilah. Lalu mereka mulai berpisah. Ketika mulai berpisah, Allah mulai memberikan detail kepada Abraham. Dia bilang ayat 14 pasal 13, setelah Lot berpisah daripada Abraham, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Baru dia lihat jauhnya sampai batas apa saja. Kau bisa lihat itu. Amin. Allah harus memberikan detail supaya membuat Abraham tetap berpijak kepada ketaatan. Ini penting buat kita. Lihat, meskipun Abraham adalah orang yang polos, tapi Allah menuntun dia seperti itu. Menurut saya, saudara-saudara, saudara bisa lihat apa yang dibawa oleh Abraham. Apa yang dibawa oleh Abraham hasilnya dari tanah Mesir, dari negeri Mesir? Hagar. Dan saudara bisa tahu, Hagar bisa punya anak dari Abraham. Saudara mau tahu, Allah menjadi migran. Mikirin Abraham. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Naik, turun lagi. Bagaimana janji Allah itu akan bisa sampai diteruskan komplit kepada generasi kedua, kepada generasi selanjutnya, generasi pertama, generasi kedua, dan generasi selanjutnya. Bagaimana mungkin? Allah pusing. Kemudian di Kejadian pasal yang ke-15, saudara, Allah bertemu lagi dengan Abraham dan membuat perjanjian dengan dia. Dia bilang keturunanmu akan seperti bintang di langit. Lalu Allah berbicara tentang keturunan keempatnya Abraham yang akan keluar dari tanah Mesir. Dia bilang keturunan keempatmu akan keluar dari tanah Mesir. Wah, bagaimana mereka akan tetap setia berpegang teguh kepada janji yang Allah sampaikan kepada Abraham. Kalau Abraham modelnya kayak begini kata Tuhan, maka janji Allah itu akan menjadi sia-sia belaka. Itu sebabnya Allah mulai migran. Itu menurut saya. Saudara jangan ikut-ikutan. Allah mulai migran. Allah mulai berpikir bagaimana untuk menyelamatkan ini. Dengarkan saya. Akhirnya Allah menemukan satu hal. Dan itu yang akan menjadi titik perubahan yang dahsyat daripada Abraham. Satu titik. Ketika Abraham berjumpa dengan Melkisedek,
di Kejadian 14. Allah melihat dan Allah bersyukur. Allah bersyukur oleh karena apa? Allah bersyukur oleh karena dia tidak mau disogok oleh Raja Sodom. Dia tidak mau. Dia menolak oleh karena Melkisedek. Melkisedek itu adalah datangnya dari Allah. Allah berusaha mencegah supaya jalan hidupnya, saya ulangi, jalan hidupnya siapa? Jalan hidupnya Abraham itu tetap lurus. Lalu kemudian apa yang saudara bisa lihat? Di Kejadian 15, Abraham berbicara terpaku lagi kepada hal-hal yang natural. Aku nggak punya keturunan. Nanti ini siapa nih? Eliezer, orang Damsik itu, dia akan mewarisi seluruh yang kau berkati, yang berkat yang kau berikan kepadaku. Allah berpikir gini, kenapa dia harus berpikir natural seperti itu? Saudara tahu toh? Dan apa yang terjadi? Saudara bisa lihat yang terjadi adalah, lalu kemudian Abraham dan Sarai mulai berpikir natural. Dia berpikir bahwa Allah berjanji memberikan keturunannya dari benihku. Bukan dari Eliezer ini yang menjadi penggantiku. Bukan Eliezer ini akan menjadi pewaris. Lalu kemudian Abraham mulai berpikir. Dia ambil Hagar. Itu pun atas kesepakatan dengan Sarai. Lahirlah Ismail. Sudah mau tahu, Allah makin migrain. Waduh. Ketika dia bertemu dengan Melkisedek, kupikir dia sudah kuat, kata Tuhan. Wah, ini dibutuhkan sesuatu. Saudara, engkau membutuhkan pengenalan akan Allah lebih lanjut lagi. Kalau engkau mengenal Allah yang memanggil engkau adalah Allah yang biasa, engkau mungkin akan tetap tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ingat selalu, iman belum datang. Ingat selalu, iman belum datang. Iman hanya bisa dilihat jauh ke depan oleh Abraham. Lalu saudara, Allah berikan satu poin ini. Saudara mau tahu apa itu? Perjumpaannya dengan Allah El Shaddai. Sejak Kejadian 17, mari kita baca sama-sama. Kejadian 17. Kejadian 17. Saya ingin saudara kita membacanya juga dari bahasa Ibrani. Kejadian 17. Di pasal 16-nya, ayat 16-nya, Abraham berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Kemudian pasal 17 ayat yang pertama mengatakan demikian, ketika Abraham berumur 99 tahun. Dengarkan, Abraham berumur 86 tahun. Perhatikan saya, Abraham berumur 86 tahun, Ismail lahir dari Hagar. Itu oleh-oleh yang berbunga-bunga, artinya berkembang dari Mesir, dari Firaun. Itu adalah Hagar. Lalu dia menghasilkan Ismail. Dia Abraham memiliki Ismail, mempunyai anak namanya Ismail, itu ketika dia berumur 86. Allah makin pusing. Abraham sekarang memakai cara natural. Bukan itu yang dimaksudkan. Kalau engkau memakai cara natural, semua janji Allah itu tidak akan tergenapi dalam hidupmu dan melalui hidupmu, termasuk juga keturunanmu. Ayat pasal 17 ayat 1, ketika Abraham berumur 99 tahun, berarti saat itu, dengarkan saya, berarti saat itu umur daripada Ismail sudah 13 tahun. Berarti selama 13 tahun Allah tidak pernah berjumpa dengan Abraham. Menurut saya, Allah lagi mempertimbangkan apakah dia akan mengambil orang lain lagi
Yang mungkin panggilannya akan sama, janjinya akan sama kepada Abraham. Karena dia lihat pengharapan kepada Abraham sudah betul-betul tidak lagi bisa memberikan hasil. Abraham sekarang sudah merasa puas. Abraham sendiri tidak mendapatkan firman selama 13 tahun. Dia merasa tenang. Dia membesarkan Ismail. Dia merasa bahwa inilah yang dimaksud oleh Tuhan. Dia memakai kekuatan tubuhnya, manusianya, untuk mencoba menggenapkan firman Allah. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, di dalam firman itu ada kekuatan dan kuasa untuk menggenapkan firman Allah. Itu yang kita sebut dengan iman. Padahal pada masa Abraham ini iman belum datang. Itu sebabnya Allah harus menuntun dari waktu ke waktu. Itu sebabnya hal yang paling menentukan untuk kemajuan seorang yang dipanggil oleh Tuhan pada masa perjanjian lama adalah pengenalan akan Allah. Daud mengenal akan Allah luar biasa sekali. Meskipun dia jatuh ke dalam dosa, tapi dia tetap teguh. Dia selalu meminta bahwa dia jatuh, dia dihukum, dia diuji, tapi dia pengen selalu dia ada di dalam tangan Tuhan atau jatuh ke dalam tangan Tuhan. Dia tidak menginginkan dia jatuh ke dalam dunia ini ataupun kepada manusia. Dia selalu, Daud mengenal Allah luar biasa sekali. Ketika Raja Hiram membangun rumah dari kayu kayu aras. Ketika Raja Hiram membangun dia, karena Raja Daud ini sudah terkenal, membangun istana dari kayu aras. Daud yang tinggal di istana itu berpikir, berpikir tentang rumah Tuhan. Kok kenapa Tuhan lebih miskin daripada aku? Lebih menderita daripada aku? Dia orang yang kenal Allah. 2 Samuel pasal yang ke-7 sampai Tuhan berfirman demikian. Nathan katakan kepada Daud, adakah aku telah berfirman dan berkata kepada hamba-hambaku terdahulu bahwa aku menginginkan diam di dalam rumah? Dari mana Daud bisa tahu? Karena Daud kenal Allah. Dan yang luar biasa dari Daud, ketika dia hari tuanya, ketika pada saat, saya ulangi, pada saat Salomo menjadi penggantinya, dia berkata kepada Salomo, kenallah Allah ayahmu. Karena itu menjadikan sesuatu ukuran yang bagus sekali, akan membuat Salomo teguh, akan membuat Salomo ini tetap ada di jalurnya Tuhan, di jalannya Tuhan. Tetap Salomo ada di dalam ketaatan yang mutlak dengan Tuhan. Perhatikan saya, ini penting buat saudara. Pengenalan akan Tuhan ini membuat Abraham berubah. Mari kita lihat sama-sama, saudara. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Nah, Tuhan yang mana nih? Terlalu banyak Tuhan soalnya. Dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dengan kata lain, Abraham, akulah Allah El Shaddai. Dia memperkenalkan dirinya kepada Allah El Shaddai. Allah El Shaddai menjadi jawaban atas kondisimu saat itu. Apa kondisimu saat itu? Kondisimu saat itu hidup, engkau tidak hidup dengan tidak bercela. Engkau hidup dengan cela. Itu sebab engkau hidup di bawah standar. Itu sebabnya standar yang aku inginkan ada di sini, tetapi engkau hidup jauh di sono. Itu sebabnya solusi buat hidupmu, engkau harus mengenal aku sebagai Allah El Shaddai. Kalau engkau lihat di dalam bahasa Ibraninya dikatakan kata El, digunakan kata Maha Kuasa, itu digunakan kata Shaddai. Jadi God Almighty, God itu
God itu digunakan kata El, Elohim. Jadi Allah yang maha kuasa. Wow. Saya yakin saudara hari ini engkau akan mengerti tentang kebenaran ini. Lihat apa yang dilakukan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh Allah. Dimulai dari Kejadian 17 ini. Mari kita baca, baru kita akan bahas. Ingat selalu, dia berjumpa dengan Allah El Shaddai. 13 tahun. Bahkan mulai diukur dari tahun 75. Dia sekarang berumur 99 tahun. 99 kurang 75. Itu 24 tahun. Kehidupan dia begini naik turun, naik turun, naik turun, naik turun. Allah menginginkan ada di sini. Di titik ini yang agak naik di atas. Tapi dia berada di angka rata-rata dan bahkan ada di bawah. Makanya dikatakan apa? Hiduplah di hadapanmu dengan tidak bercela. Dia bilang, ayat 2, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan aku akan membuat engkau sangat banyak. Dia bikin lagi kesimpulannya. Dengan kata lain, 24 tahun. Saya ulangi. Seolah-olah Allah berkata gitu. 24 tahun Abraham gak ada hasilnya. Makanya Allah mengulangi lagi covenant-nya, ikat janjinya. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya, dari pihakku. Nah, lihat, inilah ikat janji. Inilah perjanjianku dengan kau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Dirubah. Siapa yang bisa berhak? Siapa yang bisa berhak mengubah jati dirimu yang sesuai dengan kehidupan Allah, yang sesuai dengan hati Allah? Hanya El Shaddai. Bukan Adonai. Bukan Jehovah. Bukan Jehovah Jireh. Hanya El Shaddai. Dia bilang itu. Karena nama itu, namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dengan kata lainnya, kapan dia ditetapkan? Di Kejadian 12. Kapan dia ditetapkan? Di Kejadian 12. Berarti ini mengulang. Allah berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Dengan kata lain, semua yang Allah ulang itu belum ada hasil. Oh, perjalanan hidup saudara akan seperti itu. Kemudian dikatakan lagi demikian. Ayat 6. Aku akan membuat engkau beranak bercucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Bukankah itu juga ada tersirat di Kejadian 12? Dan daripadamu akan berasal raja-raja. Ini yang belum ada. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan kau serta keturunanmu. Nah, ini dengan keturunan itu disebutkan. Turun-temurun. Bukankah ini yang Allah sebutkan di Kejadian 15? Menjadi perjanjian yang kekal. Supaya aku menjadi Allahmu. Dan juga Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini. Bukankah ini Kejadian 12? Bukankah itu Kejadian 13? Negeri ini yang kau diami sebagai orang asing. Yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Allah keturunanmu. Berarti Allah apa yang akan jadi mereka? El Shaddai, bukan Adonai. Kenapa? Karena Allah ingin menjaga Ishak. Saya ulangi, Allah ingin menjaga Ishak jangan lagi seperti gelombang naik turun. Yakub jangan lagi seperti gelombang naik turun. Joni jangan seperti naik gelombang turun. Itu sebabnya harus mengenal Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Mari kita lihat di sini. Lagi firman Allah kepada Abraham.
Dari pihakmu, engkau harus memegang perjanjianku. Engkau dan keturunanmu. Turun-temurun. Pegang itu. Itulah yang dilakukan oleh Abraham. Ketika dia melihat Yakub. Sampai berusia 15 tahun. Diajarkan untuk tetap memegang janji itu. Amin. Sejak kapan? Sejak kapan? Sejak bertemu Allah El Shaddai. Saudara akan mengerti siapa El Shaddai itu. Oh, hari ini saudara akan clear. Haruslah dikatakan, inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Itu akan menjadi tanda. Zaman dulu belum ada sunat. Ini sunat dimulai pada zamannya Abraham. Mengapa? Mengapa? Ketika salah satu keturunan dari Abraham, ketika mereka melakukan hubungan intim, mereka melihat bahwa alat kelamin mereka telah disunat, mereka langsung teringat kepada janji itu. Berarti aku melakukan hubungan ini untuk menggenapkan janji itu. Itu menjadi ingat-ingatan. Kenapa? Sejak berjumpa dengan Allah El Shaddai. Lalu kemudian dikatakan, anak haruslah dikerat kulit katanmu, kau juga, dan itulah yang akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Saya mau tanya, supaya saudara clear, saya mau tanya pada saudara, saudara harus bisa menjawabnya dengan suara yang keras. Ismail lahir dari hubungan antara Abraham dengan Hagar. Apakah, saya ulangi, apakah Abraham sudah disunat? Belum. Lihat ayat 26. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Tapi kalau kita tanya, Ismail itu hasil sesudah kau disunat atau sebelum kau disunat? Belum. Berarti Allah belum punya ikat janji. Makanya Ismail tidak termasuk pada janji. Haleluya. Hati-hati saudara. Kadang-kadang kita berpikir sunat itu adalah untuk kesehatan. Bukan. Itu sebabnya hubungan seksual bukan karena nafsu. Hubungan seksual itu oleh karena kita teringat kepada ikat janji. Ikat janji dengan Tuhan. Amin. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang akan engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah itulah namanya. Janganlah engkau menyebut dia lagi. Janganlah engkau memanggil dia lagi. Janganlah engkau memberikan dia nama lagi Sarai. Tetapi Sarah itulah namanya. Kenapa? Karena aku akan memberkatinya. Dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja. Bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Dikatakan akan memberikan seorang anak laki. Betul. Hanya Ishak yang lahir dari Sarah. Lalu tertunduklah Abraham. Dikatakan, dan tertawa serta berkata dalam hati, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun.
Bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak. Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, lihat Abraham dan Sarai berada di alam apa? Natural. Dia nggak tahu dia sedang berjumpa dengan El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan Abraham masih berkata kepada Allah, daripada capek-capek, betul tidak? Istriku sudah tua. Sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Lihat. Orang natural selalu berpikirnya natural. Selalu mengejar natural. Selalu melangkah kepada natural lagi. Selalu demikian. Bagaimana Maria bisa dirubah? Minggu lalu saya sampaikan kepada bagaimana Maria bisa dirubah? Dari natural, aku belum bersuami. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Aku belum bersuami. Bagaimana dia bisa bergeser dari natural kepada supranatural? Hanya Allah yang sanggup mengerjakannya. Gabriel mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi yang di bawah ada dalam firman yang ada terkandung di dalam firman yang dibawa oleh Roh Kudus. Makanya Maria segera mengatakan, jadilah menurut perkataanmu. Terjadilah sesuai dengan perkataanmu. Perkataan yang disebutkan oleh Maria itu adalah rema. Perkataannya Allah itu rema. Jadi Maria, minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, dia menggenapkan firman Tuhan. Firman yang tertulis, firman yang hidup, dan firman rema yang keluar dari mulut Allah. Oh, luar biasa, saudara. Saya ingin saudara bisa memahami tentang kebenaran ini. Saya berharap saudara akan mengerti tentang apa yang saya maksudkan ini. Jadi Allah berikan satu hal, satu kunci. Di mana, saya ulangi, di mana. Dia bilang Allah berikan satu hal pada Abraham. Di mana dipasang imannya Abraham. Jadi seolah-olah dia bilang katakan begini. Dikatakan demikian. Aku adalah milikmu. Aku di mana? Aku adalah Allah Abraham. Allah Abraham, dengarkan saya. Yang disebutkan oleh Allah kepada Yakub. Saya ulangi. Allah Abraham. Yang disebutkan Allah kepada Yakub. Yang dimaksud Allah Abraham itu adalah Allah El Shaddai. Yang hidup. Yang dikenal oleh Abraham. Aku adalah Allah El Shaddai. Jadi sejak Allah menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya, menunjukkan dimensinya dia. Saya ulangi, menunjukkan dimensinya dia. Pada dirinya Abraham. Sejak itu Abraham berubah. Bukan hanya namanya berubah. Namanya juga diberikan oleh Allah. Ditulis yang pertama. Sangat penting sekali. Allah yang akan memperkenalkan dimensinya. Memperkenalkan dirinya sebagai El Shaddai. Amin. Kalau engkau tidak pernah mengenal, dengarkan saya. Mungkin ini bisa saudara catat juga sebagai bagian sub daripada penjelasan ini. Kalau engkau tidak pernah mengenal Allah El Shaddai, maka akan terjadi seperti yang engkau alami di sini. Yang pertama adalah saudara bisa lihat di situ, dia bilang, ketika Allah berkata, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ketika engkau mengenal dia sebagai Allah yang Maha Kuasa, memahami dimensinya Allah yang Maha Kuasa, maka engkau akan hidup benar di hadapan Allah. Itu sebabnya pengenalan akan Allah itu penting sekali buat hidup saudara. Jadi saudara bisa lihat, Allah telah melihat Abraham mencoba dengan berbagai macam cara. Saya katakan mencoba dengan berbagai macam cara demi menggenapi janji Allah itu. Saya ulangi, demi menggenapi janji Allah itu. Tetapi hasilnya apa? Tuhan berkata, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela.
Dengan kata lain, yang kau hasilkan tuh standarnya rendah. Gak kebayang sama saudara ya. Betapa alat seperti itu. Lihat. Ya, saudara bisa lihat. Kemudian. Kejadian pasal yang ke-15. Kejadian pasal yang ke-15. Sorry saudara, saya lagi mencari. Ayat 18. Ayat 18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan ke apa namanya? Negeri ini mulai dari sungai Mesir sampai kepada sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, Feris, Refaim, Amori, Kanan, Girgazi, dan orang Yebus itu. Betul tidak? Allah membuat covenant, ikat janji. Lalu di sini dikatakan apa? Allah membuat ikat janji lagi. Tapi Allah yang berbeda. Allah yang menampakkan dimensi yang lain. Amin. Luar biasa Allah. Saudara bisa lihat di sini. Poin berikutnya yang harus saudara pahami adalah Allah membuat ikat janji dengan Abraham sebagai tindak lanjut atau follow up dan merupakan pendetailan ataupun proses daripada apa yang dia pernah ucapkan di Kejadian 12. Allah membuat ikat janji. Siapa Allah yang membuat ikat janji? Allah pertunjukkan Allah yang perkasa. Allah pertunjukkan Allah yang membuat ikat janji. Bukanlah Allah sama seperti di Kejadian 15. Allah yang membuat perjanjian di Allah yang ke-15 adalah Allah Tuhan Allah. Hanyalah Allah Elohim. Tetapi Allah yang membuat perjanjian, ikat janji yang baru ini. Ikat janji oleh karena dia sudah mengevaluasi. Berarti ketika Allah membuat perjanjian, ikat janji kepada Abraham, Allah menampilkan dimensinya sebagai El Shaddai kepada Abraham. Dan itu yang akan memastikan bahwa Abraham akan bisa hidup dalam tindak lanjut atau follow up atau pendetailan dan proses daripada apa yang Allah janjikan dari Kejadian 12. Jadi yang pertama adalah Allah memperkenalkan diri sebagai Allah El Shaddai. Supaya apa? Supaya itu mendongkrak Abraham tidak hidup lagi di bawah standar. Sebab apa? Kalau Allah terus melihat dari pasal ke pasal di kitab Kejadian, Abraham itu sama seperti Kejadian 17 ayat 1. Standar hidupnya. Sampai mati. Saya katakan sampai mati. Walaupun Abraham punya anak. Sampai matinya Abraham. Anaknya tidak akan menjadi pewaris. Membawa janji yang sama. Tidak memiliki kekuatan apa. Justru anaknya lemah. Makanya Daud berkata kepada Salomo. Kenalah Allah ayahmu. Aku mengenal Allah. Sulit sekali. Bukan hanya sekali komsel. Aku mengenal Allah 40 tahun. Itu sebabnya pesanku bukan seluruh harta ini. Pesanku bukan tugas yang Tuhan berikan untuk membangun bait suci. Pesanku bukan hanya engkau membangun Israel dengan sejahtera. Pesanku adalah kenalah Allah ayahmu. Ini penting buat saudara. Saudara bisa melihat kebanyakan persoalan yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan gereja selama ini. Saya ulangi, kehidupan pelayanan gereja selama ini adalah terjadi oleh karena jemaat tidak mengenal Allahnya, sang gembalanya dia. Itu persoalannya dia.
Kadang-kadang ada satu proyek, kadang-kadang ada satu perintah, kadang-kadang ada satu anjuran. Oh, semuanya bersungut-sungut. Karena mereka belum bisa. Makanya ayat yang paling cocok adalah buat mereka adalah sang gembala itu berkata kepada jemaatnya, ini firman Tuhan, akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Karena apa? Jemaat sekarang sudah biasa hidup di bawah standar. Karena mereka tidak memahami dimensi kealahan daripada El Shaddai. Coba kalau Allah nggak berkunjung kepada Abraham. Saya ulangi, kalau coba Allah yang tidak inisiatif berkunjung kepada Abraham. Dengarkan saya, kenapa Allah kok yang jadi lemah? Abraham sudah hidup tenang. Usianya Ismail 13 tahun. Dan Ismail sekarang sedang belajar online. Karena ada bencana, jadi belajar online. Dan dia duduk di SMP. 13 tahun kan di SMP. Dia lagi belajar. Dia merasa tenang. Gak ada gangguan. Tiba-tiba Allah mengganggu. Kenapa Allah mengganggu? Kenapa Allah yang tidak tenang? Karena Allah teringat. Di Kejadian 12. Bahkan di Kejadian 11. Dia telah memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim. Dan dia berjanji. Bukankah firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah itu akan melaksanakan maksud dan tujuan yang ada di dalam firman itu. Alkitab berkata di Yesaya, itu tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Jadi yang habis-habisan itu adalah Allah. Oh, luar biasa Allah ini. Saya suka punya Allah yang seperti ini. Benar-benar saya kagum melihat Allah seperti ini. Ini Allah yang luar biasa. Saudara bisa lihat bagaimana ini bisa menjadi realita buat siapa? Buat Abraham. Jadi Allah mengubah. Ya, saya katakan Allah membuat ikat janji. Untuk supaya Abraham melakukan follow up. Saudara bisa bayangin ya. Bahwa itulah menurut catatan Alkitab. Itulah sunat pertama kali. Saudara, Abraham ini julukannya luar biasa. Dia penyunat pertama kali. Dia pembayar perpuluhan pertama kali. Luar biasa. Dia orang yang dipanggil keluar dari negerinya pertama kali. Makanya karena dia pertama. Makanya dia dijuluki Bapa. Bagi banyak orang percaya. Bagi banyak orang beriman. Disebut Bapa. Karena dia yang banyak yang pertama. Lalu kemudian apa? Ketika Allah menampilkan dirinya. Selain follow up. Dibuat ikat janji. Lalu kemudian Allah. Mengubah pribadi Abraham. Nah. Dengarkan saya. Ini penting buat saudara. Kalau saya tidak bisa selesaikan sekarang hari ini. Saya akan lanjutkan minggu yang akan datang. Di sesi berikutnya saya akan lanjutkan kepada saudara. Perhatikan baik-baik. Mari kita lihat demikian. Dari pihakku ayat 4. Ayat 3. Lalu sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Allah berfirman. Bahasa Inggrisnya Allah berbicara. Berfirman kepadanya. Dari pihakku. Inilah perjanjianku dengan kau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Engkau akan menjadi sumber sejumlah besar bangsa. Menurut saudara, bukankah di sana sudah ada bangsa asing? Di Kejadian 15 saja di tanah Kanan saja sudah ada banyak bangsa. Ini bangsa yang mana? Allah punya cara. Oke? Mari kita lihat bagaimana engkau bisa sampai ke sana. Itu sebabnya Allah yang sekarang sedang berbicara adalah Allah El Shaddai. Allah yang harus kau pahami. Dia memiliki dimensi yang berbeda. Dan dimensi itu perlu engkau ambil. Engkau download. Menjadi kehidupan buat dirimu. Sehingga akan membuat semua yang diucapkan oleh Allah ini. Termasuk ikat janji yang baru ini. Itu akan terrealisasi melalui hidupmu. Engkau juga akan menggenapinya. Salah satu yang luar biasa daripada dirinya Musa adalah ketika Allah
yang berfirman dan berkata serta berjanji kepada dia, pimpin bangsa Israel sampai masuk ke tanah Kanaan. Tetapi ketika dia gagal di tengah jalan, Allah memberikan alternatif, yaitu keturunannya. Bagaimana caranya? Joshua dipersiapkan. Dan Musa berhasil. Meskipun dia melakukan kesalahan, tetapi dia berhasil. Karena Allah mengubahnya. Keturunanmu itu penting. Jadi ketika Joshua dengan seluruh orang Israel berhasil menduduki tanah Kanaan, sebenarnya yang menduduki seluruhnya itu adalah Musa. Karena apa? Karena Musa berhasil membangun Joshua. Dikatakan tadi ayat berapa? Ayat yang keempat, betul? Sejumlah besar bangsa. Bapak, engkau akan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Ayat yang kelima. Karena itu, wow, namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ayat 4 dikatakan dari engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu diubah. Berarti berbicara tentang kepribadiannya. Abraham itu berasal dari surga. Abraham itu supranatural. Abraham itu natural. Abraham itu berasal dari bumi. Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Abraham itu berasal dari tanah. Tapi Abraham itu berasal dari surga. Itu maksud Tuhan. Jadi hanya Allah yang Maha Kuasa, Allah yang perkasa saja yang akan membuat dan mewujudkan itu. Sehingga Abraham tidak akan lagi seperti gelombang, bahkan hidup di bawah standar. Tulis yang ketiga. Yang ketiga adalah Allah mengubah pribadi Abraham menjadi bapa bangsa-bangsa. Ini yang dimaksud perubahan, bukan hanya sekedar nama. Tapi yang berubah adalah sifat dasar kehidupannya Abraham. Dan yang berubah adalah status rohani. Saya ulangi, status rohani. Apa artinya? Pribadi yang seperti ini, Allah sudah punya cetakannya. Allah sudah punya desainnya. Berarti Allah akan kerjakan ini. Halo? Sudah mengerti apa yang saya maksudkan? Allah akan kerjakan ini. Siapa Allah yang akan kerjanya? Bukan Elohim. Siapa Allah yang akan kerjanya? Bukan Adonai. Siapa Allah yang mengerjakan ini? Bukan Jehovah. Siapa Allah yang mengerjakan? Bukan Jehovah Jireh. Siapa Allah yang El Shaddai. Karena hanya Allah El Shaddai yang melihat engkau hidup di bawah standar. Amin. Sudah bersyukur. Bersuka cita tentu. Jadi pribadi ini harus dibangun oleh El Shaddai. Dibentuk oleh El Shaddai. Dibangun oleh El Shaddai. Harus demikian. Oh, luar biasa. Mari kita lihat. Kita lihat. Berjumpa dengan Allah El Shaddai. Ayat yang ke-6, aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, dan kau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Kalau anaknya raja, bapaknya apa? Raja. Kalau anaknya raja, bapaknya pasti raja. Minimal apa? Pangeran. Apakah? Saya ulangi. Apakah Abraham itu raja? Apakah Abraham anak ke-8 dari seorang raja alias pangeran? Apakah Abraham seperti itu? Kau harus mulai memahami. Perjumpaan dengan Allah El Shaddai, Allah akan buat itu. Sampai suatu saat akan terjadi pengakuan. Siapa dirimu? Apa yang kau bawa? Status apa yang kau bawa? Karena wibawa rohani tidak bisa. Saya ulangi, wibawa rohani yang terbangun atas hidup saudara tidak akan pernah bisa
disanggah oleh banyak orang. Orang mengakui itu. Amin. Tulis yang keempat. Yang keempat adalah Allah akan membuat Abraham memiliki keturunan yang banyak. Sehingga bangsa-bangsa serta melahirkan raja-raja. Padahal Abraham bukanlah pangeran atau raja. Itu yang akan dikerjakan oleh El Shaddai. Saya ulangi, itu yang akan dikerjakan oleh El Shaddai. Saya ingin sampaikan kepada saudara, dengarkan, bukankah di Kejadian 17, Allah yang Maha Kuasa atau yang disebut dengan El Shaddai itu berjumpa dengan Abraham dan dia berjanji bahwa Abraham akan kembali lagi didongkrak hidupnya, diubah namanya, dan akan dibangun kehidupannya sesuai dengan produk sorga. Bukankah demikian? Lalu kemudian dikatakan, daripadamu akan muncul raja-raja. Itu sebabnya Abraham harus dirubah statusnya. Dunia harus mengakui bahwa dia juga adalah raja, bahwa dia adalah pangeran. Harus itu terjadi. Allah El Shaddai akan mengerjakan semuanya itu. Kalau begitu, kapan realitanya itu? Bukankah banyak orang mengatakan, sampai matinya tidak ada seorang pun mengakui bahwa Abraham itu adalah raja ataupun pangeran. Tapi lihat, ketika Sarah mati, dan pada saat itu di Kejadian 23, mari kita lihat Kejadian 23, ketika Abraham ingin menguburkan di tanah orang Het di tanah Kanan, dia membayar sejumlah uang. Mari kita lihat Kejadian 23 ayat 5 dan 6. Bani Het dikatakan, saudara, Sarah hidup 127 tahun lamanya, itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanan. Lalu Abraham datang meratapinya dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan istrinya yang mati itu. Lalu berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing dan pendatang di antara kamu. Berikanlah kiranya kuburan atau tanah milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Bani Het menjawab Abraham, dengarlah kepada kami tuanku. Tuanku ini seorang raja agung di tengah-tengah kami. Siapa yang nyebut itu? Orang Het. Jadi kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan istrimu yang mati itu. Kuburan terpilih. Sorry saudaraku, bahasa Inggrisnya luar biasa sekali. Dia bilang begini, hear us my Lord, you are a mighty prince. Kau adalah pangeran yang gagah perkasa. Kok kenapa ada gagah perkasa atau maha kuasa atau sangat berkuasa? Karena Allah yang mencetak dia. Berapa pasal Allah mencetak dia? Pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, baru pasal 23 terbukti janji Allah itu. Allah siapa yang kau kenal? Banyak orang hanya mengenal Allah sebagai tabib yang agung. Makanya hidupnya miskin, tapi dia selalu sehat. Kenapa? Tiap sakit Allah sembuhkan. Tiap sakit dia tahu bagaimana caranya mengambil dimensi Allah, dimensi kesembuhan dari Allah, sehingga dia bisa tetap sehat dan sembuh. Dikatakan di sini, ini saya suka sekali. Dia bilang beri, artinya kubur, your dead. Arti kata Sarah yang mati itu, in the choices. Saudara tahu choices yang sangat terpilih of our burial places. Lebih daripada umumnya orang-orang Het, kuburan orang Het. Pilih di tempat yang sangat terpilih. Itu kuburan siapa? Kuburan biasanya untuk raja-raja. Jadi sekarang dunia mulai melihat dan mengakui keadaan hidupmu, gaya hidupmu, wibawa rohanimu. Engkau ini adalah raja.
Amin. Realita dimulai. Katakan kepada orang sebelah, realita dimulai. Mengapa? Sejak Allah memperkenalkan dirinya, saya katakan, sebagai El Shaddai, maka apa yang terjadi? Orang Bani Het, saya ulangi, orang Bani Het itu mengakui dia sebagai raja, pangeran yang gagah perkasa, yang besar, yang agung. Saudara bisa tahu, Israel terbagi dua. Kalau engkau baca di kitab Samuel, engkau baca di kitab Raja-Raja, engkau baca di kitab Tawarikh, semuanya itu berasal dari benihnya Abraham, yaitu raja-raja Israel, raja-raja Yehuda. Semua menjadi realita. Tetapi sebelum Abraham mati, ketika Sarah mati, terbuktilah sangat penting sekali berjumpa dengan Allah El Shaddai. Karena apa? Allah yang akan menggenapkan firman-Nya. Bukankah dia katakan di Bilangan 23 ayat 19? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal atau bertobat. Bukankah ia berfirman? Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Allah El Shaddai mempertaruhkan dirinya. Sebelum Abraham mati, aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan daripadamu. Itu merupakan satu contoh, indikasi, suatu gejala bahwa apa yang kukatakan ini akan ku laksanakan sesuai Bilangan 23 ayat 19. Dan itu yang dilakukan oleh Allah. Luar biasa, kita punya El Shaddai. Gereja saudara boleh dinamakan El Shaddai, tetapi orang-orangnya bukan El Shaddai. Tapi orang-orang yang betul-betul orang-orang hell semua. Orang-orang dari neraka. Bisa aja kondisimu seperti itu. Tapi di sini adalah El Shaddai. Minggu depan saya akan sampaikan kepada saudara. Siapa dan apa itu? Apa artinya, maknanya El Shaddai. Sehingga hidupnya Abraham itu banyak mengalami perubahan. Naik terus. Tidak pernah turun. Tidak pernah Allah datang, hiduplah dengan tidak bercela. Tidak pernah Allah lagi mengucapkan demikian. Haleluya. Berapa banyak orang yang menonton ini. Yang bersama-sama dengan saya mendengarkan firman Tuhan ini. Yang kau selalu jatuh bangun. Mungkin kau pemimpin. Mungkin kau gembala. Engkau jatuh bangun dalam kondisimu. Terus menerus. Engkau perlu berjumpa dengan Allah El Shaddai. Dalam hidup saya, tidak pernah, saya ulangi, tidak pernah mengalami yang namanya begini ataupun begini. Dalam hidup saya, sampai hari ini. Ada banyak saksi yang menyaksikan hidup saya. Hidup saya selalu begini. Mengapa? Saya hanya kenal menyebut dia namanya adalah Tuhan Allah. Tetapi rupanya saya pasti berjumpa sama seperti Abraham berjumpa El Shaddai. Itu sebabnya minggu depan saya akan bagikan kepada saudara rahasianya. Kenapa berjumpa dengan hidupnya Allah El Shaddai. Hidupnya Allah El Shaddai. Sehingga saudara tidak akan pernah mengalami itu. Dan saudara akan bisa melihat realita daripada firman. Dia bilang daripadamu akan muncul bangsa-bangsa dan raja-raja. Betul. Orang Het ngomong. Wah. Kamu mighty prince. Apa namanya? Pangeran yang luar biasa, gagah perkasa. Yang maha kuasa. Dia bilang, kami akan berikan kuburan terbaik. Atau dibilang, kuburan sangat terbaik. Itu hanya ciri daripada orang-orang dunia mengakui bahwa engkau adalah raja. Kami akan berikan yang terbaik. Wibawa rohani yang dibangun oleh Allah. Saya ulangi, wibawa rohani yang dibangun oleh Allah. Yang ada pada karaktermu itu.
orang dunia akan mengakuinya. Karena apa? Kalau Allah mengakui, dunia juga akan mengakuinya. Jangan terbalik. Kau mencari pengakuan dunia, tapi Allah diem. Kau salah. Amin. Haleluya. Jadi saudara bisa bayangkan. Kemudian ada banyak, saya katakan. Sorry. Ada banyak, saya katakan. Ada banyak raja-raja yang lahir dari garis keturunan Abraham. Dan Abraham, saya yakin dia menjadi bangga, menjadi bapa dari benih yang perkasa. Sampai suatu ketika keturunannya Abraham, yaitu seorang raja namanya Daud, dia meminta kerajaannya itu kekal menjadi dinasti. Oh, dan itu Allah okekan. Amin. Mari saya ajak saudara sebagai ayat yang terakhir. Jadi dengarkan saya. Kalau kau berjumpa dengan El Shaddai dalam perjumpaanmu, kalau kau mengenal El Shaddai itu, dengarkan saya. El Shaddai itu lebih besar daripada yang kau butuhkan. Saya ulangi, lebih besar. Mengapa Allah El Shaddai mau menampilkan dirinya? Menyatakan diri, mewahyukan dirinya, mengungkapkan dirinya kepada hidup pribadi saudara. Mengapa? Karena itu untuk menjawab kebutuhannya Allah sendiri. Ayat yang terakhir. Efesus 3. Efesus 3. Efesus 3 ayat 20 dan 21. Lihat. Ini hanya dikerjakan oleh El Shaddai. Oke? Siap? Kita baca bersama-sama. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bukan dari luar ke dalam, tapi di dalam kita. Dari kuasa. Digunakan kata dunamis. Saudara nggak usah takut. Saya akan berikan kepada saudara dunamis, kuasa yang terjadi dari kuasa Roh Kudus. Bagi dialah ayat 21, kemuliaan di dalam jemaat. Jadi ada kemuliaan ditaruh di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun temurun sampai selama-lamanya. Boleh saya sampaikan sebelum kita berdoa? Dengarkan, kalau kau berjumpa dengan El Shaddai, itu bukan hanya berhenti engkau menjadi orang yang hebat di mata Tuhan sampai di dirimu saja. Tapi itu akan berlaku sampai turun-temurun. Kenapa? Karena Allah El Shaddai, artinya Allah yang Maha Kuasa itu dia bisa melampaui generasi dan generasi. Engkau tidak perlu khawatir. Amin. Itu sebabnya saya tantang saudara, engkau harus berjumpa dengan Allah El Shaddai. Dan engkau harus mengenal dimensi daripada Allah El Shaddai. Engkau harus bisa mengambil apa yang disediakan oleh Allah El Shaddai. Saya ulangi sekali lagi. Engkau harus mampu bisa mengambil apa yang disediakan, apa yang disiapkan oleh Allah El Shaddai untuk dirimu saat engkau berjumpa dengan dia. Abraham tahu, bukan hanya sekedar membuat ikat janji, tetapi engkau bisa mengambil apa yang disediakan oleh Allah Shaddai. Itu sebabnya ketika engkau berjumpa dengan Allah Shaddai, engkau harus bersiap-siap. Engkau harus tahu apa yang disediakan oleh Allah Shaddai. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Anugerah yang engkau berikan kepada kami, penjelasan yang engkau berikan kepada kami. Pergumulan selama ini dalam hidup kami adalah sering sekali jatuh bangun. Kami tidak stabil. Banyak orang yang menasikan firman Tuhan pada saat ini, dia tidak pernah stabil. Tapi hari ini saya berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai. Engkau saatnya engkau menyingkapkan
dimensimu sendiri. Sehingga mereka-mereka yang selama ini hidup di bawah standar, yang tidak bisa mencapai target daripada janji firman yang kau perkatakan kepada kami, kepada mereka secara pribadi. Hari ini mereka akan memiliki kekuatan yang lebih besar lagi untuk bisa menyelesaikan porsi mereka. Terima kasih Tuhan, karena Kau menyingkapkan kebenaran ini. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kita katakan sama-sama, amin.